Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita awali Paraneka-Resti kita di Misa Hari Raya Pembaptisan Tuhan dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 594. 594. Puji syukur bagi Tuhan yang telah memanggil insan agar turut bahagia dari dosa dibebaskan, hidup baru dicurahkan, jadi putra iman kita dihidupkan, api cinta dinyalakan, arah pun diluruskan, abadilah hidup kita dalam cinta Allah Bapa, bahagia puji syukur bagi Tuhan yang telah memanggil insan agar turut bahagia dari dosa dibebaskan, hidup baru dicurahkan, jadi putra iman kita dihidupkan, api cinta dinyalakan, arah pun diluruskan, abadilah hidup kita dalam cinta Allah Bapa, bahagia selamanya. Puji syukur bagi Tuhan yang telah memanggil insan agar turut bahagia dari dosa dibebaskan, hidup baru dicurahkan, jadi putra pilihan. Setelah Tuhan dibaptis, langit terbuka dan seperti burung merpati, Roh Allah turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara Bapa, inilah putraku terkasih, aku berkenan kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini pada perayaan ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan
yang merupakan akhir dari masa Advent. Jadi pada hari Senin, kandang Natal, pernik-pernik Natal itu kita sudah bongkar dalam gereja dan kita kembali pada masa biasa. Dalam perayaan pembaptisan Tuhan tentu saja bukan hanya Tuhan yang kita ingat akan pembaptisannya, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita telah disatukan dengan Tuhan lewat sakramen baptis yang telah kita terima. Maka mari dalam perayaan kita pada hari ini kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita pun pada kesempatan yang indah ini membaharui semangat baptis yang telah kita terima. Mari kita mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita mohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. excelsis Deo. Et intera pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, gloria
Gloria Dei Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama dengan Emeritus Uskup kita Monsignor John Likuada yang hari ini merayakan ulang tahun imamat yang ke-51 dan ulang tahun Pastor Van School. Juga kita bersyukur bersama Ibu Liliana Leongri yang merayakan ulang tahun tanggal 10 Januari 2016. Kita persembahkan untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah meninggal, almarhum Bapak Opa Thomas Gunawan yang telah dipanggil 22 tahun, Mama Maria Christina Kunang 3 tahun dipanggil Tuhan, Opa Chung Min Huat yang telah dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, dan Oma Anna Maria Elizabeth Lisa yang dipanggil 98 hari yang lalu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, Aku Tuhanmu telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati
hormat kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Allah yang mulia mengguntur dan hutan-hutan menjadi gundul. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, selamat sore. Ya, bagaimana, semua sehat? Puji Tuhan. Nah, tadi sebelum perayaan saya melihat dari jendela yang ada di sakristi sudah mulai gelap, dan hari ini hampir sepanjang hari hujan. Maka berbahagialah yang tidak pernah mandi. Karena mau tidak mau kalau jalan pasti kena air hujan. Nah, ada yang mengatakan kalau sudah mulai gelap Makassar akan hujan, dan itu betul. Sepanjang hari ini kita mengalami curah hujan di kota Makassar ini luar biasa. Kita berdoa dan merindukan semoga itu adalah curahan rahmat Tuhan, bukan curahan air bah yang menghancurkan. Nah, di beberapa tempat di negara kita itu ada banyak musibah yang terjadi karena hujan. Dan pada hari ini atau pada perayaan pesta pembaptisan Tuhan yang menutup rangkaian perayaan Natal, ya, kita baru saja mendengarkan bagaimana Allah menunjukkan sikap solidaritasnya dengan nasib manusia. Allah itu turun, ya, bersama dengan kita. Ia turun dan mau mengalami hidup manusia, ya, sebagaimana yang kita alami bersama. Maka pada perayaan pembaptisan Tuhan tadi kita mendengarkan bagaimana dialog antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Yohanes langsung sadar diri. Yohanes mengatakan, harusnya saya yang Tuhan baptis. Bukan saya yang membaptis Tuhan, tetapi Tuhan yang harus membaptis saya. Tetapi Tuhan Yesus dengan rendah hati mengatakan, tidak. Kita harus menggenapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau oleh Bapa. Inilah semangat kerendahan hati, semangat solidaritas yang telah ditunjukkan oleh Yesus sebagai sosok
yang datang diutus Allah untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua umat manusia. Nah, dalam bacaan yang pertama kitab Yesaya menggambarkan bagaimana Allah tidak membiarkan umatnya itu terlunta-luntah atau patah semangat, tetapi Allah memberikan pengharapan, memberikan penguatan supaya manusia tidak patah semangat tetapi terus berani melangkah maju. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak luput dari segala macam kekurangan. Namun kita diingatkan melalui pembaptisan pada hari ini bahwa melalui pembaptisan kita telah disucikan oleh Allah. Kita telah dibersihkan dari noda dosa asal. Dan sebagai orang yang telah disucikan, kita diangkat menjadi anak-anak angkat Allah, yang kepadanya Tuhan juga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kalau Yesus itu menerima baptisan, maka kita juga mewarisi apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, merayakan pesta pembaptisan Tuhan, ada yang masih ingat kapan dibaptis? Ada yang ingat baptisannya tanggal berapa? Sudah lupa. Saya itu dibaptis tanggal 1 Mei 1968. Jadi bertepatan dengan hari buruh. Ya. Maka setiap kali orang mengadakan demo atau merayakan pesta hari buruh, saya termenung akan baptisan yang sudah saya terima tahun 1968. Itulah pembaptisan saya. Nah, sebagai orang yang sudah dibaptis, yang sudah sekian lama menjadi Katolik, tidak otomatis bahwa saya ini bersih. Bapak Ibu juga, kita sadar bahwa walaupun kita telah disucikan oleh Allah, tetapi kita sadar bahwa kita manusia yang rapuh. Nah, maka karena itu kita diingatkan untuk kembali membaharui janji baptis, membaharui semangat baptis yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan ini. Kita tidak menjadi orang yang mudah patah semangat, ya. Kita tidak menjadi orang yang hanya hadir pada perayaan Natal, tetapi terus-menerus sadar bahwa kita ini adalah anak Allah, maka kita membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan dan juga sesama. Begitu juga dalam kehidupan kita bersama. Ya. Dalam paroki kita, saya selalu mengingatkan tema yang kita angkat ketika kita merayakan pesta pelindung. Ya. Pesta pelindung, kita mengangkat tema membangun semangat pelayanan yang dirajai oleh Kristus. Ini semangat yang kita ingin bangun di tahun 2026 ini. Kita mau membiarkan atau membuka diri kepada Allah seluas-luasnya supaya Allah berkarya di dalam diri kita. Maka dalam rangka ini tentu membutuhkan kerjasama yang baik, perjuangan bersama. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri, kita harus bergandengan tangan. Kita sadar bahwa
tahun 2025 mungkin atau boleh saja ada hal-hal dalam kehidupan bersama yang sudah tidak sejalan dengan janji baptis yang terus-menerus kita baharui setiap malam Paskah. Dan pada hari ini Tuhan melalui sabdanya mengajak kita untuk kembali menyadari panggilan dan perutusan kita. Dalam bacaan yang kedua dikatakan Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah mau supaya keselamatan terjadi bagi semua orang. Maka untuk itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya, mari kita sadar, mari kita berbenah diri. Ya, semangat atau sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita mohon Tuhan singkirkanlah semangat-semangat yang justru membuat kehidupan bersama kami itu ternodai atau tidak berjalan dengan baik. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau apapun yang kita laksanakan, mari kita berdoa. Semoga semangat yang telah dibangun oleh Yesus, yang telah diteladankan oleh Yesus, karena Ia mencintai kita, senantiasa kita perjuangkan. Nah, ada banyak hal di mana kita harus melihat ya celah-celah di mana celah-celah ini boleh jadi iblis masuk dan menggerogoti iman kita. Mungkin karena ya dalam keluarga, di tempat kerja, atau dalam kehidupan menggereja, di paroki kita mulai pelan-pelan berbenah diri. Ya, berbenah diri. Karena mungkin kita terlena selama ini satu sama lain. Kita menyadari dan mulai melihat celah-celah di mana ada banyak hal di mana kehadiran Allah kita tutupi pintu. Maka kita siap untuk membukakan kembali pintu bagi Allah agar berkarya dan sungguh-sungguh meraja di dalam kehidupan menggereja kita dan juga di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa saudara-saudari, semoga apa yang menjadi pesan sabda Tuhan hari ini ya memampukan kita untuk mengajak, menyadari dan memperjuangkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang di dalamnya Allah terus-menerus siap menuntun kita dalam peserahan hidup kita, sehingga kita senantiasa pula mengalami betapa besarnya cinta Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita membarui iman kita, kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita susah, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Bapa kita di surga, yang telah mengutus putranya kepada kita sebagai hamba untuk membebaskan serta memperbaharui kita.
Marilah berseru kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja serta pimpinannya, ya Bapa, semoga pimpinan gereja serta kami sendiri tidak pernah tergoda oleh daya tarik kemewahan dan kekuasaan, melainkan melayani dan membantu kaum miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus atau telah menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga cara kami menghayati Injil Kristus membuka hati mereka bagi kasih Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita umat Kristiani sendiri dan bagi semua orang, ya Bapa, semoga Roh Kudus menuntun kami untuk melindungi dan menghormati semua orang yang kecil dan tanpa perlawanan. Semoga kami tidak menginjak-injak mereka, melainkan memberi keadilan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang sudah dibaptis, ya Bapa, semoga semua orang yang sudah dibaptis mengikuti Kristus, dan semoga mereka seperti Dia lebih ingin melayani daripada dilayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Kristiani di mana saja mereka berkumpul, ya Bapa, semoga perayaan Ekaristi menguatkan dan menyadarkan diri kami akan anugerah-anugerah Roh Kudus, serta menjadikan kami lebih setia kepada panggilan kami sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa yang baik, pada perayaan Pesta Pembaptisan Tuhan kami ingin membarui semangat kami dalam paroki ini. Kami sadar bahwa kami manusia yang rapuh, yang beberapa waktu terakhir ini kurang baik-baik saja dalam perjalanan hidup sebagai satu komunitas paroki. Kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semangat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, semangat jujur, semangat sungguh-sungguh berani melayani dengan tulus dalam gereja, bukan mencari tempat dalam gereja sebagai tempat untuk mencari kekuasaan atau apapun yang justru bertentangan dengan kehendak-Mu, karena apabila itu yang kami perbuat, maka kami yakin dan percaya kami tidak akan beroleh rahmat dan berkat-Mu, tetapi justru kami akan beroleh malah petaka dalam kehidupan ini. Kami tidak merindukan hal tersebut, tetapi kami merindukan semoga berkat-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama Ibu Liliana Leongri yang merayakan ulang tahunnya, bersama Bapak Uskup kami Monsinyur John Liguada yang merayakan ulang tahun imamat ke-51, dan Pastor Vansko yang merayakan ulang tahun kelahiran. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas bertambahnya usia dari hamba-hamba-Mu ini, dan kepadamu kami memohonkan rahmat dan berkat Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami,
almarhumah Ibu Anna Maria Elizabeth Lisa, almarhum Chung Min Huat, almarhumah Maria Kristina Kunang, almarhum Bapak Thomas Gunawan. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil hamba-hamba-Mu ini menghadap hadirat-Mu. Kepadamu kami percayakan mereka, semoga Engkau yang telah memanggil mereka, mengumpulkan mereka dalam kerajaan-Mu, menikmati kebahagiaan di surga. Manakala dari saudara-saudari kami ini masih ada yang menghalangi mereka untuk berkumpul bersama para kudus-Mu di surga, bermurah hatilah mengampuni segala salah dan dosa mereka, dan mohon berkat-Mu bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, ketika kami dibaptis, Kau panggil untuk hidup secara baru. Ampunilah kemalasan kami dan perbaharuilah kami terus-menerus oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengikuti Kristus dengan mantap sepanjang jalan. Sebab Dialah Putra-Mu dan Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagiku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di Sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabda-Mu tinggal di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhan dan Allah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari Dia, wafat-Mu Tuhan, kami bertahan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 435. 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Lihatlah dia yang dikatakan Yohanes, aku telah melihat dia dan aku memberikan kesaksian bahwa dia inilah putra Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan putra tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu 10 Januari 2026 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Anastasia Imelda Tampang dengan Farma Super Semar Salata pengumuman kedua, Carolina Cynthia Jimiawan dengan Andre Huitianto pengumuman pertama. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari perkawinan tersebut,
mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Misa Tutup tahun 31 Desember 2025 Rp5.021.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp2.625.000. Kolekte Gereja Misa Tahun Baru 1 Januari 2026 pukul 8.00 Rp4.265.000 dan pukul 17.00 Rp3.840.500. Total kolekte Rp8.105.500. Kolekte pemeliharaan gereja pukul 8.00 Rp2.718.000, pukul 17.00 Rp1.793.000. Total kolekte Rp4.511.000. Kolekte gereja Misa Jumat Pertama Rp1.826.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp3.295.500. Kolekte gereja Sabtu Minggu 3-4 Januari 2026 Rp22.019.500. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.035.500. Kolekte misa perkawinan Rp1.513.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Kristina Bajang Rp500.000, Leni Hengki Rp5 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, tambahan sedikit. Dalam renungan tadi saya sudah menyinggung mengenai kondisi paroki kita yang boleh dianggap ya kurang baik-baik saja beberapa waktu terakhir, dan ini kita pelan-pelan benahi kembali. Maka sistem pelaporan kolekte itu per misa. Yang lalu kolektif, sekarang per misa. Dan yang menghitung kolekte untuk sementara ditangani oleh PPA. Ini kebijakan dari paroki, kebijakan pastor paroki yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena demi untuk kebaikan kita semua. Dan mohon kalau ada yang mendengar berita-berita miring, dikoordinasi dengan pastor paroki, dan jangan kita meneruskan berita-berita miring yang tidak perlu diteruskan secara miring, karena boleh jadi kita akan menjadi miring-miring semua. Ya. Saya mengharapkan bahwa kita tetap diluruskan oleh Tuhan, bukan menjadi orang yang berdoa supaya menjadi miring. Nah, ini harapan yang saya sampaikan walaupun belum ada instruksi dari pastor paroki, tetapi saya juga 24 tahun jadi pastor paroki, dan pengalaman-pengalaman seperti ini sudah merupakan hal yang lumrah, yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sehingga membuat umat menjadi ikut miring-miring. Nah, demikian penyampaian dari saya mewakili pastor paroki untuk kita semua, dan sekali lagi harap ke depan ini kita semua berbesar hati untuk menerima apapun kebijakan pastor paroki demi kebaikan paroki kita, bukan untuk kebaikan 1-2 orang saja. Kita akhiri perayaan kita berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh rencana kegiatan kita dan juga keluarga kita dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 476. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Rendah